Mari kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa bi sya'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min sawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim. Ya Hannan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdu lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبنا الكريم. ثم قال في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم أن الأصل والأساس ومعرفة المعبود قبل العبادة فهذه معنى حقيقة الشهادة. Ikhwan jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan Sya'ban,
dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan dari hari, dari minggu, dari bulan yang sebelum-sebelumnya hingga pergantian tahun dari 2025 hingga datang di tahun 2026. Biar kata bergonta-gantinya angka di dalam pergantian tahun, namun tetap kaedahnya enggak merubah kaedah baik kedudukan kita maupun kedudukan di luar kita di antara makhluk-makhluk yang lainnya, dan juga tidak merubah kaedah kedudukan hakikatnya Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Oleh karenanya ini menjadikan satu iktibar bagi kita, menjadi bahan tafakuran. Biar kata bergonta-gantinya angka di dalam pergantian tahun, namun terbitnya matahari tetap di sebelah timur bagi kita yang ada di bagian sebelah barat, dan terbenam kelak nanti di bagian yaitu ufuk barat. Jadi tidak merubah siangnya seperti itu, malamnya seperti itu. Namun dalam kaedahnya Al-Quran pun menyatakan Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pada wujud nyatanya Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini adalah merupakan perjalanan masyiyah, perjalanan atas semua kegiatan makhluk yang sudah diwujudkan, makhluk yang sudah diibroskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke arena alam, yaitu alam dunia. Allah sebagai Rabbul Alamin, ada kata-kata alamin di dalam ujuk-ujuk sehingga Allah wujudkan alam dengan semestanya. Jadi alam juga ada kata-kata semesta, ada alamnya. Allah ada kata-kata alamnya yaitu Rabbul Alamin. Semesta pun ada kata-kata alamnya yaitu alam semesta. Tidak ujuk-ujuk sehingga Allah wujudkan alam semesta tanpa ada isinya. Semua terlibat di dalam ada isinya, sehingga adanya perkara-perkara yang ada di alam semesta ini Allah turunkan, yang dilibatkan dalam Al-Quran Karim dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabiuna Muhammad itu pun ada kata-kata alamnya, yaitu sebagai rahmat bagi setiap semua alam semesta, baik yang ada di alam dunia maupun kelak nanti kembali ke alam akhirat. Ada kata-kata alamnya. Allah Rabbul Alamin ditempatkan di alam dunia yang tidak lepas dengan alam semestanya, sekonyong-konyong, tidak begitu saja alias tidak ujuk-ujuk, sehingga Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah. Nah, dari semua apa yang ada yang terlibat dengan adanya Allah ciptakan alam semesta sehingga Allah turunkan yaitu rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin itu adalah untuk memerankan makhluk-makhluk Allah dalam wujud natikun, makhluk dalam wujud rupa dalam bentuk yaitu basyariyah yang ada akalnya, akalnya bukan bicara otak. Kita manusia ada otaknya, tapi di antara yang lainnya pun makhluk-makhluk ciptaan Tuhan seperti bangsa gegermetan, ya, hewan, lebah, itu pun ada otak-otaknya. Sehingga otak manusia dengan otak hewan sama-sama dalam satu
sebutan, sama-sama dalam satu sebutan. Ini mah otak kambing alias otak kebo, ini mah otak manusia. Referensinya berbeda. Kalau kita otak manusia diberi akal, otaknya itu diberi akal. Nah, akal ini untuk menalar. Akal ini adalah untuk menalar apa-apa baik yang terlibat sebagai mahsusat maupun yang terangkum di dalam makulat. Yang terlibat pada mahsusat adalah kontak yang melibatkan pada diri kita dengan khamsatul hawasyi. Khamsatul hawasyi itu diulang-ulang supaya masih perjalanan yang ada di badan kita itu timbul kontak mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, lidah atau mulut dengan bicara dan rasanya, hidung dengan sirkulasi hirup udaranya, kemudian alat peraba yaitu kedua tangan dan kedua kaki. Ini adalah yang disebut dengan khamsatul hawasi atau yang disebut dengan mahsusat. Memang kata-kata mahsusat itu ada di dalam istilah ilmu tauhid. Nah, dari semua yang terjadi di dalam nilai-nilai mahsusat tersebut, maka membutuhkan referensi yaitu makulat. Nah, makulat inilah yang disebut dengan akal, sehingga menjadi satu persyaratan. Mutlak apa yang menjadi dasar utama, apa yang menjadi pedoman utama, apa yang menjadi pegangan utama sebagai syarat atas kita manusia untuk menerima agama. Tuh, ya. Apa syaratnya atas kita sebagai manusia untuk menerima dalam rupa keyakinan yang disebut dengan agama? Syaratnya adalah akalnya waras. Cuman segitu dah. Akalnya waras. Tuh. Sebab biar bagaimanapun ketika jogrogan apapun bentuknya real ataukah abstrak, kalau akalnya tidak berfungsi, akalnya memang tidak mencermati akan segala sesuatu yang tersentuh, masyiyahnya tersentuh pada nilai-nilai mahsusat. Oh, berarti ini orang akalnya, mungkin orang lain mengatakan, wah akalnya nggak hidup ini tuh ya. Sampai-sampai ada kata-kata nyeleneh, wah benar ini orang akalnya nggak hidup ini tuh ya. Nah, sehingga membahasakan adanya otak pada manusia melibatkan adanya yaitu tentang pemahaman pemikiran atau yang disebut juga dengan ini otak ada akalnya tuh. Saking ini otak ada akalnya, timbul juga kata-kata pelesetan, dasar otaknya tuh ditaruh di dengkul. Nah, kita bingung juga otak taruh di dengkul ya apa sih ya? Nah, oleh karenanya perlu kita memahami sebagai syarat utama di dalam menerimanya kita kepada agama adalah akalnya waras. Nah, sekarang kita naik satu tingkat ini. Karena ini bicaranya agama tuh ya. Kalau sudah notabene bicara agama, itu sudah tidak lagi pada ranah-ranah muamalah, bukan. Kalau sudah bicara kata agama, maka ranahnya bukan ranah muamalah, bukan. Bukan lagi bicara tentang sholat 5 waktu, bukan lagi bicara tentang perihal yaitu tentang zakat, baik zakat fitrah, zakat mal. Ranahnya lagi juga bukan mengenai tentang puasa di Ramadan, juga lagi bukan urusan haji. Kalau sudah notabene bicara tentang yang sebutannya agama gitu.
Dan ditanya, agama itu apa sih? Tuh, ya. Agama itu tidak ada motif yang lain. Sudah tidak ada lagi peribahasa yang memang diucapkan kata-kata di luar kata itu. Lantas ditanya, apa itu kata itunya? Yaitu tentang akidah. Bicara agama adalah bicara akidah. Bicara akidah itulah yang disebut tentang agama. Cuman terkadang plesetan bahasa agama ini terkadang kita nggak begitu memahami. Iya anak-anak lagi belajar agama, pas dilihat lah bukan belajar agama, itu belajar alif-alifan, so ya. Itu anak-anak lagi pada kumpul, lagi pada belajar agama, pas dilihat apa yang dipelajari? Oh, tentang perukunan. Oh, lagi pada kumpul, ada ustadznya, ada kiainya lagi belajar agama, pas ditengok dilihat belajar entah itu ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, bahkan ilmu tarikh ya dan lain-lain sebagainya, maka semua apa yang disebut tadi itu adalah naranya bukan nara agama. Sedangkan Nabi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Gusti Allah ke alam dunia itu mempermasalahkan supaya umat ngerti tentang agama. Karena apa? Karena di dalam agama itu tidak ada lain yang memang sebutannya agama adalah akidah, agama adalah tauhid, yang memang kancah obrolannya tidak lepas, yaitu mengenai tentang syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid dan syahadat rasul terkumpul di dalam dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini adalah benteng pertahanan buat perjalanan tentang perihal keimanan. Makanya disebut dalam rukun Islam dan juga disebut dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ketika berbicara tentang syahadat tauhid dan syahadat rasul, maka itu kancahnya ada di dalam nara tentang arkanul iman. Amantu billah wa amantu bimalaikatillah wa amantu bi rusulillah wa amantu bi kitabillah wa amantu bil yaumil akhir wa amantu bil qadri khairi wa syarri hablu minallah. Jadi isi daripada kandungan yang ada pada syahadat tauhid dan syahadat rasul itu dalamannya itu ada tentang perihal tentang keimanan. Kalau itu enggak kita cross check, kalau itu memang tidak kita kaji, kalau itu memang tidak kita dalami semasa hidup kita di alam dunia, kamu terbegal nantinya, kamu tersesat. Sebab biar bagaimanapun ada hak veto, kewenangan atas iblis dan syaitan melepas agar kamu tidak terlibat, agar kamu tidak terlindung, agar kamu tidak terbawa dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Apa enggak serem ini kalimat ini? Masya Allah. Tapi kita justru membuat benteng pertahanannya yaitu dengan muamalah. Kalau benteng pertahanan iman alias akidah dengan muamalah, setebal apapun itu benteng pertahanan yang kita buat pasti jebol, nggak pakai insya Allah, tidak pakai insya Allah pasti jebol. Tidak sedikit kisah dan riwayat yang digambarkan baik secara yang tertulis di kitab maupun yang tidak tertulis di kitab. Ini menjadikan satu iktibar agar kita tidak keliru memahami tentang bahasa agama dan juga tidak keliru tentang membahasakan tentang yaitu amaliyah di dalam agama. Kalau amaliyah di dalam agama yaitu notabene tertulis di dalam rukun Islam
yang bagiannya sholat, puasa, zakat, haji. Itu namanya aktivitas alias muamalah daripada notaben yang disebut dari kalimat, dua kalimat syahadat itu tuh yang disebut syahadat tauhid dan syahadat rasul. Makanya perlu bagi kita untuk memperdalam nilai-nilai akidah supaya kita tenggelam. Tenggelam di sini ini bukan tenggelam karena kita nggak bisa ngojai, nggak bisa berenang, bukan. Sampai-sampai ada nilai solusi sholawatnya. Apa itu nilai solusi sholawatnya? As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, ya. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Sampai-sampai kita memohon, meminta kepada Allah dengan bersalawat seperti itu supaya kita ditenggelamkan dalam lautan kemakrifatan sehingga kita tidak terseret dengan arus alam dunia. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadika ilati adrikni. Agar kita terbawa dengan sir asrarnya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tenggelam di dalam lautan ma'rifat. Kalau sudah kita ditarik dalam lautan kemakrifatan itu, nah di situ akan menemukan titik terang. Nah, titik terang itu adalah urusan akidah. Ya, jangan kita cross-check urusan tentang muamalah jadi benteng pertahanan. Memang betul kata-kata orang tua kita itu dengan bahasa, ayo jangan tinggalkan sholat, ayo sudah waktunya sholat. Benar kata kalimat itu. Tapi pengertian kata kalimat sholat di situ kan ada dua. Ada sholat bimakna maktubah. Ada sholat bimakna maktubah yang berkaitan dengan waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Namanya sholat maktubah. Ada juga perihal sholat yang tidak berkaitan dengan waktu. Namanya sholat daim. Sekarang kita flashback ke belakang. Sezaman ketika Nabi belum mi'raj tuh. Lantas mereka orang-orang yang mengimani kepada Rasulullah, baik sahabat yang terdekat maupun sahabat yang jauh. Lantas bagaimana cara mereka melakukan sholatnya yang dilakukan oleh mereka atas petunjuk Nabi SAW? Dalam perilaku sholatnya adalah sholat daim. Nah, sholat daim itu sehingga pada praktek ketika kita melakukan sholat maktubah itu kan ada ancang-ancang. Apa sih kalau istilah kata ancang-ancang ya? Kita kan berdiri nih mau sholat maktubah lah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kan kita pasang niat. Nawaitu usolli. Titik-titik deh usolinya, apa zuhur, apa asar, terserah. Ambillah maghrib. Nawaitu usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Boleh dia menjadi imam, boleh dia menjadi makmum. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Dia angkat kedua tangan sambil mengucap kalimat takbiratul ihram. Allah. Nah, ketika kalimat Allah, nah, jangan kayak cebok. Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar dalam takbiratul ini orang udah jelas nggak ngerti nih. Kan ada kan cepak Allahu Akbar. Ada kan begitu? Tapi ada juga Allah. Nah, kalimat tarikan Allah untuk mengesahkan qasdu ta'arud ta'yin, untuk mengesahkan qasdu ta'arud wa penentuannya di situ tuh, penentuannya di situ. Lantas yang dibawa dalam qasdu ta'arud ta'yin ini apa ini?
Yang ditarik dalam kalimat Allah, nah itu menerapkan. Apa yang diterapkan tentang perkara Nabi isbat, la muharik likulli syai' la muharik illallah, la hayyan illa bil muhyi la muhyi illallah. Semua apa yang ada dalam nazarnya kita tentang perkara menafi isbatkan dalam zikrul khafi itu ada di dalam kalimat ketika mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Ketika itu sudah menyanding Allah bar. Nah di situ fungsi sholat itu ada di situ tuh. Barang mustahil orang sehat kuping nggak mau ngedengar. Barang mustahil peribahasa kata sesuatu yang kata nggak kita garuk, ya kan? Apakah iya? Ketika kita sholat dengan bahasa kata khusyuk, suara motor nggak kedengar, itu suara orang itu mah orang budak yang begitu mah, nggak ada judulnya, nggak ada ceritanya. Motor di klakson dekat masjid, tangting, tetot, umpama nih, kita nggak dengar, barang bohong. Orang kita sehat, andai kata kedenger, memang kita sehat. Dibahasakan kita sehat nggak kedenger, dia budak namanya itu, ya, namanya budak. Berarti ketika kita mengoperasikan tentang perihal adanya takbiratul ihram, bab takbiratul ihram itu menentukan perjalanan sholat seseorang dalam rupa wujud maktubah, karena di dalamnya ada sholat daim tuh. Jadi nggak ujuk-ujuk ketika ada perjalanan Isra wa Mi'raj maktubah berjalan sehingga daim dibuang, nggak ada ceritanya, tetap daim dibawa melalui konsep zikrul khafi. Kalau itu terlatih, terbiasa, terdidik, terkontaminasi, best of the best, kita termasuk orang yang memang mendapat satu rukhsah dari Allah, yang ketika itu malaikat mengatakan, ya Rabb, hada, apakah ini saya kembalikan dosa ini kepada si fulan bin si fulan? Ditolak. Lah, jangan wahai Jibril, wahai malaikat, jangan kau kembalikan atas mereka yang telah atas mereka yang telah menafi isbatkan dalam pengertian ketika takbiratul ihram. Nah ini kagak Allah Akbar. Apalagi kalau kita ngelihat giliran taraweh di masjid mana itu daerah Jawa ya, kayak tabung cebok, kecepak. La ilaha illallah. Ya, ini urusan bainana antara kita makhluk menghadap Gusti Allah. Prasarananya ya ini nih, ibadah dalam rupa prasarana dalam rupa wujud tentang masalah ibadah jawareh. Ini namanya ibadah jawareh. Ibadah yang emang memperankan tentang bagian-bagian dari tubuh kita supaya perihal ibadah yang kita lakukan yang memang diungkap. Tuh, ini kan diungkap ini. Awwalu ma yuhasabu. Pertama dan yang utama pada satu waktunya yuhasabu yang bakal dihisab indallah asah laju. Kita berpikir sholatnya dianggapnya sholat yang tadi, bukan. Sholat bermakna liku arabi. Kan sudah diomong. Ketika seseorang mengeksploitasi pengetahuan keilmuannya yang diajarkan oleh Rasulullah melalui lisannya para ulama, sehingga kita nazar masuk ke arena yaitu alam suluk atau dari salik ke suluk untuk menisbatkan tentang perkara nabi isbat. Nah di situ disebutnya engkau lagi dalam keadaan sholat. Jadi sholat adalah bimakna liko Rabbi, menafi isbatkan tentang sebutan yang memang bagi Islam adalah Tuhannya adalah Allah. Lantas kok ujuk-ujuk kamu nyebut Allah? Min aina, dari mana ini mustaqnya Allah ini? Mustaqnya sebutan Allah dari mana ini? Tuh.
Maka untuk bisa menemukan mustaq daripada adanya sebutan Allah, jangan kita dengan kata-kata instan. Ya, sebelum saya lahir ya Tuhannya Allah, Bib. Sebelum bapak lahir Tuhannya juga Allah. Bukan masalah instan dalam lafaz yang disebut Allah, tapi ada pengetahuan di dalamnya itu untuk memperkuat akidahnya kita. Lantas dari mana ini? Adanya mustaq, adanya sebutan Allah yang sehingga menjadi benteng pertahanan kita ila yaumil akhir. Maka di situ ada kalimat Rabbun, ada kalimat Maulun, ada kalimat ilahun. Rabbun, Maulun, ilahun menjadi mustaq untuk sahnya keterlibatan sehingga kita dapat menyebut kalimat Allah. Jadi nggak sekonyong-konyong. Ya, emang dari zaman jebotnya juga Allah, Bib. Ya, di zaman nenek moyang bahkan belum kelahiran kita juga sebutannya betul. Tapi kamu jangan ukur menyebut sebutan Allah. Iblis juga nyebut Tuhannya Allah itu. Iblis yang memang gurunya para malaikat, tuh, ya kan? Iblis adalah guru seniornya para malaikat. Memang semua para iblis nyebut Tuhannya adalah Allah. Tapi kita dikasih kemuliaan. Apa kemuliaan kita? Yaitu tentang perkara menuntut pengetahuan ilmu. Nah, mempelajari tentang pengetahuan ilmu yang memang diajarkan oleh para guru-guru, para kiai-kiai kita, supaya kita dapat mentasdikkan la ma'bud bihaqqin fil wujud illallah. Kalau kamu ketemu kalimat itu, bukan lagi alam dunia yang memang kamu capek dengan kerjanya, kamu capek dengan karir usaha melalui pendidikannya, sekalipun istana negara, istana raja diberikan kepada kamu, bahkan lebih dari itu, sekalipun firdaus, jannatul firdaus, jannatul na'im, ataukah jannatul ma'wah, itu menjadi standar untuk kau terima, untuk kau beri, untuk mendapatkan kau seperti itu, dibanding dengan kalimat tadi nggak ada seujung kukunya. Nah, ini kita gembar-gembor seperti kita orang hebat. Bukan, salah, keliru nantinya. Kalau umpamanya itu yang menjadi hal yang menjadi impian kita yang indah, hidup bagaikan kenikmatan di istana kepresidenan, di istana kerajaan, bahkan di istana surga, kamu menghayal kenikmatan hidup seperti itu, bilang, Tuhan, gak perlu kau turunkan Nabi Muhammad, gak perlu capek-capekin, kami gak butuh Nabi Muhammad kalau memang ngejarnya itu. Tapi karena kita dikejar untuk ngerti pengetahuan akan ilmu kalimat thayyibah, yang kalimatnya la ta'sili syai'il kainat bitabi wa biquwati, tidak ada tahsin bagi makhluk, berarti ada pada kesemuanya pada Allah Ta'ala, dan Allah laisa jisman wa jisman. Ini butuh tenaga ahli yang mengerti, yang paham tentang Gusti Allah, tidak ada lain yaitu Kanjeng Rasulullah. Coba dah, sebentar lagi kan kita mau puasa nih. Sebelum puasa kita silakan. Nah, ini kalau mau puasa nih, dari wilayah wetan ke kulon, dari kulon ke wetan, orang numpuk pada ziarah. Ya, perhatiin, ya. Kalau sudah mau mendekati Ramadan, estafetnya nih dari bulan Rajab mendekati datangnya bulan suci Ramadan, buat tradisi kita wilayah Indonesia ini orang muter balik ini, yang dari wetan ke kulon, yang dari kulon ke wetan pada ziarah. Ziarahnya nggak salah-salah, ke makam-makam para yang dimuliakan oleh Allah, para wali-walinya Allah, yang ada di gunung, yang ada di pesisir, yang ada di tengah kota, yang ada di perkampungan, semua masuk di dalam arena mereka pada ziarah. Cari satu kesempatan, kalau ketemu nih yang memandu ziarah tersebut, ya fulan ta'al, wahai syekh, wahai kiai, wahai ustadz, saya mau nanya,
perihal untuk kita ziarah ke makam orang soleh ini, adakah memakai ilmunya Rasulullah ataukah tidak? Tuh. Adakah memakai ilmunya Rasulullah ataukah tidak? Ini barang langka ini. Coba antap insip. Adakah di satu kampung atau di satu, katakanlah, ada suatu tarbiyah tempat pendidikan, entah sebutannya pondok pesantren maupun istilah kata yang lain ya. Cari tokoh utamanya, cari ustadznya, cari kiainya. Kita ngomong sama dia, wahai ustadz, wahai kiai, tolong tunjukkan jalan diri saya, tolong tunjukkan jalan hidup saya, bahwa saya mau ketemu Rasulullah. Bahwa saya mau ketemu Rasulullah. Karena saya tahu ini arena pesantren yang melibatkan gak jauh dari Quran, hadis dan kitab. Tapi tunjukkan diri saya bahwa saya pengen ketemu Rasulullah. Ini udah barang langka ini. Kata-kata kalimat seperti ini udah barang langka. Toh andai kata ada, itu disimpan sama orang-orang yang sudah pada tua, yang dulunya pernah ngaji. Disimpan. Kenapa? Itu adalah harta dia yang mahal. Dia tidak lihat keindahan, kemewahan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan lux. Dia tidak lihat. Yang dia pegang dengan erat dan sangat kuat adalah bahwa dirinya dulu kala ketika masa mudanya pernah ketemu sama masyayikh, pengen ketemu perjalanan hidup untuk mengerti Rasulullah. Rasulullah itu barang mahal itu. Bukan barang diobral. Itu barang mahal, bukan barang diobral. Di luar kalimat itu diobral dengan statement, dengan sugesti, dengan lain-lainnya. Sugesti dengan bahasa kata, umpama nih adanya pengajian akbar, adanya tabligh akbar, adanya dengan bahasa kata yaitu mengadakan istighosah dan lain sebagainya. Itu promosi. Tapi nilai kandungan tuh, nilai kandungan yang ada di dalamnya bahwa umat harus ketemu Rasulullah, itu mutiara yang terpendam, jarang diperlihatkan. Mutiara terpendam jarang ditampakkan. Contoh, uang kita ngebanding, katakanlah banyak uang kita nih ya, turun dari baby band, datang ke arena pertokoan emas ya, namanya toko emas. Ada berlian dipajang di situ? Nggak ada berlian dipajang, nggak ada. Yang ada bentuk daripada kreatif, daripada emas yang dibentuk ya, cincin ya, gelang ya, kalung ya, dijejerkan. Atas ada mutiaranya, berliannya nggak ada. So andai kata kita tanya, dia juga melihat kita itu. Ini orang penampilannya serius apa enggak ini? Berduit apa enggak ini? Oke apa tidak ini? Ya, coba perhatiin ya. Di Koja atau di mana aja deh ya, atau di Pasar Senen tuh, toko emas. Ya, kita bawa duit yang banyak, ibarat kata tanya, "Oh, saya pengen lihat emas." Silakan. Ini yang 24 karat, ini yang 23 karat, ini yang 18 karat. Sama dia diperlihatkan. Tapi ketika ada hasrat kita pengen nanya berlian, itu nggak ada. Nggak bakalan ada. Dia menampakkan berlian di toko emas. Andai kata pengen dia keluarkan itu berlian, dia lihat dulu nih orang ini, ya. Sama dia disifat dulu nih, wah ini orang tuh apa mancing apa itu. Nah sekarang kita ngeluyur nih ke setiap pesantren, ke setiap majelis taklim. Kita datangin kiai-kiai yang sebaya, kiai-kiai yang memang ukuran 60 tahun. Kita datangkan kiai-kiai yang sepuh. Coba tanya, kiai, saya datang kemari, saya mau berwasilah sama antum. Saya kepengen ketemu Rasulullah tuh. Ini udah pasang kuda-kuda nih kiai ini. Sebab ini kalimat bukan kalimat umum, kalimat berlian ini.
Kalimat berli kama kalulu'ai, seperti berlian yang memang ada di dalam surganya Allah Ta'ala. Dilihat dulu ini orang nanya maksudnya apa ini? Pengen ngetes apa pengen apa ini? Tuh ya. Coba Kiai, saya mau berwasilah sama antum, tunjukkan perjalanan akidah keimanan saya supaya saya ketemu Rasulullah. Itu nggak gampang itu. Sebab ini bukan kalimat ecek-ecek, bukan. Ya, bukan kalimat kalimat ecek-ecek, bukan. Untuk menemukan kalimat demikian, waduh, perjalanan waktunya panjang. Sampai-sampai kita pengen ketemu jawaban seperti itu tidaklah mudah. Jadi kita punya skala banding. Toko emas besar atau kecil tokonya. Ketika kita turun dari mobil BB bawa duit banyak, sekalipun itu toko senang pemiliknya karena ada hasrat kita mau beli emas, tapi yang ditampakkan adalah maksimal emas karakter dalam bentuk kadar 24 karat. Berliannya, wah dia sumputin itu. Pasti dia sumputin. Andai kata kita tanya, saya mau beli berlian, dia intip dulu kita. Ini orang oke apa enggak ini? Atau memang ada niat seperti apa? Karena nilai. Nah kita pun sama. Ketika kita datang ke seorang alim, entah itu sebutannya ustadz, entah itu sebutannya mu'alim, atau sebutannya kiai, roh, ajengan, abuya, dan lain sebagainya, ditanya, ya Syekh, saya pengen ketemu Rasulullah supaya akidah saya disahkan oleh Rasulullah. Saya pengen ketemu Rasulullah supaya akidah saya disahkan. Jadi yang ngesahkan akidah kita bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan. Enak amat kita. Urusan akidah kita disahkan sama-sama kedudukannya. Keliru nanti. Tanya, minta petunjuk bahwa saya pengen ketemu Rasulullah. Orang itu barang mahal, kata-kata itu barang mahal untuk ditunjukkan, nggak mudah. Sementara kita umat asyik tapi keasikan. Kita kan asyik tapi keasikan. Akibat kita keasikan, ya iblis syaitan ngantep. Ya, iblis syaitannya senang itu. Ya, kenapa kita main di kubangan jahiliyah? Kitanya masuk di dalam arena kubangan jahiliyah. Kan sudah diomong sama An-Nabi SAW, kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya summa sara min a'malil akhirah wa aksu kadzalik, kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah summa sara min a'malid dunya. Tidak sedikit orang berupaya seolah-olah melakukan satu penipuan dirinya, seolah-olah kalau bahasa kata kita menyaru. Banyak kan orang-orang yang memang idrok kepada Rabbul Alamin, dia nyaru. Dia tidak mau diketahukan dirinya seorang waliyun min auliyaih. Dia tidak mau dirinya dianggap sebagai orang yang masuk ke dalam arena bahrul amik, di dalam kemarifatannya kepada Allah. Dia tidak mau sehingga dirinya keintip, ketahuan bahwa ini adalah orang alim, maka dia nyaru seolah-olah dirinya seperti orang gila, seolah-olah orang nggak nyangka itu. Ya, lantas ada juga sebaliknya dalam panorama di lapangan, pakai udang-udang, pakai tongkat, pakai tasbih, minyak wangi, waduh macam-macam, seolah-olah ini orang best of the best. Seolah-olah ini orang, wah ini ulama-ulama jaguar ini, ulama-ulama yang memang yang ditakuti dan lain. Tapi seperti apa yang diomong, tong kosong nyaring bunyinya. Itu kan ada peribahasa itu. Tong kosong nyaring bunyinya, ini memang namanya orang nggak berkualitas teriak tuh. Dia nyaring
Bahannya ada Quran, bahannya ada hadis. Gembar-gembornya ya pasti enak lah. Ya, gembar-gembornya pasti kama qala fi ayat fi surah kaza wa kaza an hadis riwayatan fulan bin fulan bin fulan fulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam dar kan enak ngocehnya. Tapi lili barat tong kosong nyaring bunyi. Nah, kita kejebak di situ. Kita kejebak. Akhirnya bagaimana? Ya disitulah kepastian ketika hidup masyarakat jauh dari orang alim, kita terbawa hanya di dalam kezulmahan. Nah, zulmah inilah yang membawa kesesatan di dalam akidah. Bukan urusan tentang perihal kehidupan, bukan. Duit ya lancar, kerjaan ya lancar, bisnis oke, dan lain sebagainya, nggak berkaitan dalam urusan tadi. Makanya urusan akidah yang disebut dengan agama itu langsung ditangani oleh Rasulullah, bukan oleh pakar, bukan pakar ekonomi, pakar kimia, pakar fisika, bukan pakar kedokteran, bukan. Langsung arsalahullah ta'ala rahmatan lil alamin, diturunkan oleh Gusti Allah seorang yang memang menjadi rahmat. Makanya kalau orang sudah bicara tentang akidah, maka hatinya tentram, adem, ayem, gemah lipah loh jinawi, perasaan hatinya indah. Orang yang memandangnya pasti sejuk. Coba aja perhatiin, kita datang ke orang alim, bahasa kata, manggutnya aja jadi doa itu. Manggutnya doang, itu jadi doa. Belum diangkat tangan, belum dimunajat, dia belum ngomong kepada Allah, itu jadi doa itu. Makanya yang begini-begini sudah menjadi barang langka, sehingga perlu rasa peduli kita masuk ke arena keilmuannya. Setelah itu kita mengucapkan hajat kita kepada Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh, tangkap saya, pergoki saya, bawa saya, khudh biyadi qalat hilati adrikni, supaya kita tenggelam di dalam lautan kemari. Kalau itu sudah ada di arena itu, dengan sendirinya ke bawah semua apa yang menjadi harapan, cita-cita, keinginan kita yang tadinya jauh, bagian jauh panggang daripada api, nanti dengan sendirinya dia akan terbawa dan tertarik. Kan sudah diomong, ta'ala bina nastalih baba burida qad. Sini wahai tuh, sini wahai orang yang memang sudah idrak kepada Rabbul Alamin, ta'ala, kemarilah kamu. Bukan di situ kamu adanya di sini. Apa itu? Alam yang memang membawa kita mutmainnah, ya ikhwan jamaah rahimakumullah. Pada minggu yang lalu kita akan ngebahas tentang masalah perjalanan hidup supaya rezeki kita diberi kegampangan. Memang orang hidup ini sengaja emak bapak orang tua diberikan kita tarbiyah pendidikan dari PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi. Bahkan kita dimasukin ke lorong-lorong yang di dalamnya ada orang-orang alim supaya kita ikut terlibat, didoakan, dijampe dan lain-lain sebagainya. Namun semua perjalanan sudah kita kerjakan, terus timbul peribahasa, iya ya nyaret udah kesana kemari, ngalir ngidul mulung ngetan, ibarat gunung tinggi kan kudaki, lautan luas nanti seberangi, lembah pun saya terjun ke bawah, tapi begini-begini aja tuh ya. Selagi orang itu tidak menemukan tuh, selagi orang itu tidak menemukan dirinya tentang kalimat thayyibah, maka dunianya akan mengazab kepada dirinya. Jauh nilai hidup dari keberkahan. Jadi untuk memudahkan jalan hidup dengan rezeki tuh, jalan keberkahan di dalam menempuh perjalanan hidup dengan rezekinya tadi, bagaimana caranya?
syaratnya temukan dulu kalimat thayyibah. Setelah engkau ketemu dengan kalimat thayyibah, kamu angkat tangan, ya malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Nah, di situ nanti ahli langit nyerah di situ. Ahli langit nyerah di situ. Malaikat qasim yang memang ditugaskan oleh Gusti Allah membagi rezeki itu nyerah, seakan-akan masyitum, seakan-akan terserah panjenengan, terserah engkau wahai hamba Allah. Dan tinggal kita ketuk palu aja, mau minta berapa kita kebutuhannya. Tapi sekalipun perjalanan itu nggak bisa dalam arena mimpi dan menghayal, mesti ada wasilah perantara. Tuh, ya. Nah, perantaranya bebas sesuai dengan skill. Perantaranya bebas dengan skillnya. Nanti di situ Allah mudahkan dalam segala apa yang menjadi harapan, keinginan dan cita-cita. Nah, kalau kalimat thayyibahnya belum ketemu, kita balik lagi. Kalau kalimat thayyibahnya belum ketemu, dan ibarat kamu ngejar bayangan di badan sendiri, jelas ada bendanya, jelas ada bayangannya. Dikejar dia kabur lagi, dikejar dia kabur lagi. Nah, seperti itulah gambaran ketika akan meraih kehidupan kita dengan rezeki yang memang sudah diomong, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka di situ akan tumbuh benih kehidupan. Sekalipun daerah tandus, sekalipun daerah yang jauh dari kehidupan, maka disitulah kelak nanti Allah akan turun. Nah, sebagai barang bukti doa daripada Nabi Ibrahim kepada lingkungan daratan yang tandus, daratan yang cadas, yaitu Arab Saudi. Arab tahu sendiri kan, Arab Saudi ya, daratan, tapi memang di situ adalah ada kalimat tuh. Di negeri Arab itu ada kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada kalimat thayyibahnya di situ. Simbolnya ada Baitullah, simbolnya ada Kanjeng Nabi Rasul. Makmur nggak itu Arab? Makmur. Karena apa? Kata kuncinya di situ. Kata kuncinya di sini. Andai kata kita ego nih, saya kan lulusan anu, saya kan lulusan anu, benar. So, andai kata benar, kamu pasti disibukkan oleh dunianya kan? Iza zulzilatil ardu, dibuat guncang kita. Akhirnya apa? Akhirnya sakarat sendiri tuh. Akhirnya sakarat sendiri. Oleh karenanya, selagi kita masih ada hayat di kandung badan, tetap kejar ini kalimat thayyibah. Selagi semumpung masih ada orang yang mau menyampaikan. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang menyampaikan, semua akan tenggelam di dalam kezulman. Yang ada adalah nanti adalah hiruk pikuk di dalam kealfaan diri, jauh daripada rahmatnya Allah. Nauzubillah min zalik. Ikhwan jamaah rahimakumullah, ini adalah malam tawakufan bagi kita yang memang sering kita kumpul di hari Senin pada maghrib setiap minggunya, yang kita akan terus mengkaji perjalanan ilmu, yang harapan kita semoga Allah bukakan pintu rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dan kita mendapat secercah nurnya Rasulullah SAW yang nancap pada kalbu kita, al-anwar matayal qulub wal asrar, supaya kita mendapat sir dan asrarnya dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perihal lisannya orang-orang alim dengan kitab-kitab yang kita pelajari. Semoga berkah manfaat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa barakatuh wa maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana karim bi haqqil Fatihah wa sirfati bi karamil Fatihah. Allahumma ya qaridal dam, Allahumma ya kashifal ghammi,
Allahumma ya man li'abdi yaghfir wa yahdafi al-bari Allah ya dafi al-bari al-rahman ya dafi al-bari al-rahim Allahumma ftah lana ya Rab babal fusuh wa ridha wa rahmah Allah yudina ilman nafi' wa ghfir lana musliman ya Rab ya Allah khatimah ya Rabbana bil fadli akrim kullana ukhra bi firdausin wad dunya bil ghina Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman syana fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman halaba wa 'ashaq hasbunallahu wa ni'mal wakeel la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim rabbana ya karim atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan jamaah rahimakumullah. Dalam hal ini Al-Fakir Al-Segaf bin Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Segaf, manakala setiap pengajian ada penyampaian yang kurang, dalam arti kata kurang keterima, asal memang belum keterima, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuasaan, Allah berikan kita kesabaran. Al-Fakir mengucapkan mohon dibukakan pintu maaf, mudah-mudahan kita diberi sehat sehingga pada pertemuan setelah memasuki bulan Sya'ban, Ramadan dan Syawal, dan kita akan kembali lagi acara kumpul seperti ini untuk mengaji. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam mengaji mendapat surprise dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita diakui dan terakui. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.